di Al-Mu'tado dan kita harus menghormati undangan. Jadi memang Asup itu salah satu musola yang sangat dinikmati karena Al-Mu'tado. Jadi nggak pernah kelewat tuh. Kalau dia ada acara pasti kita diundang. Dan pagi ini Al-Mu'tado mengadakan Isra Mi'raj sekaligus juga dia ketempatan kuliah subuh keliling. Ya, tak lupa marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pagi ini kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita dan amalan-amalan soleh kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, tentunya karena waktu juga sedikit saja saya mengingatkan firman Allah dalam surat Az-Zuriyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini saya cuma mau ngingetin ayat itu aja tuh. Ayatnya Az-Zuriyat itu tujuan penciptaan jin dan manusia itu kita mesti tahu bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk beribadah. Apapun jabatan kita, pangkat kita di luar ya, semuanya itu hanya sementara. Tapi kita balik lagi bahwa tujuan diciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Jadi kalau misalnya kita di luar sebagai anggaplah sebagai RT, RW, lurah, bahkan begitu kita selesai bekerja, kita ingat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Ya, jadi semoga dengan kita adakan kultum setiap minggu ini, minggu pagi ini adalah kesempatan buat kita ini, salah satu inisiasi dari teman-teman DKM, bagaimana kita kasih kesempatan kepada teman-teman kita, khususnya jamaah kita, dari kita untuk kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dan ini juga kultum, jadi cuma 7 menit mestinya ya, karena hari Minggu ada yang mau main badminton atau teman-teman yang biasanya kerja cuma punya kesempatan Sabtu Minggu untuk berolahraga, jadi kita kasih kesempatan. Jadi jangan terlalu panjang lah ya. Jadi saya bukan nggak boleh panjang-panjang, itu bukan apa yang namanya nasihat, mencakup aja. Cuma memang kita balikin lagi buat tujuan DKM melakukan kultum setiap subuh pagi ini adalah pertama sih, kalau buat DKM melatih diri ya, bagaimana kita bisa sedikit tampil apa yang sudah disampaikan pada guru-guru kita ya, misalkan di malam Minggu Ustaz Hujan, malam Senin Habib Fili, malam Selasa Ustaz Dr. Ahmad Agus Hasbi. Nah itu kita jadi aja seminggu palingnya 3 kali. Nah kesempatan buat kita tampil di minggu pagi ini ya, jadi kalau kepanjangan juga teman-teman yang lain jadi wah iya ya berat juga apa yang disampaikan, jadi setengah hati, jadi takut jadi besok dia kagak sholat subuh jadinya cuman dia agak disuruh ini digantian ya. Jadi kita kembalikan lagi, saya ingatkan lagi teman-teman, bukan nggak boleh. Jadi untuk kuliah subuh itu ya cukup kultum lah ya, gantian. Jadi nggak usah berat-berat juga, apa aja kan paling berarti walau ayat sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau mau taklim yang agak panjangan dikit mungkin malam kali ya disisa gitu ya. Kalau udah jam 9 mah Anca kan udah main badminton lagi pada ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau pagi ini saya ingat lagi, takutnya pada lupa nih sebetulnya tujuan yang kultum subuh pagi itu apa sih? Yang gak kita latihan sama-sama kita ya, nggak saling ingetin bagaimana bisa lebih baik. Dan akhir tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan sekali lagi, bahwa tujuan kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi mau nggak mau, kalau ditafsirkan ada bagaimana diciptakan Allah itu ayat tadi bukan berarti Allah membutuh kita, bukan. Tapi sebaliknya kita diciptakan itu dan jin itu bagaimana kita bisa mengenal Allah dan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kultum kita bisa terus berjalan gantian, dan kami memang kalau ada undangan seperti ini kita hormati juga lah.
Tanjung Barat dulu jamaahnya dari Gintung dari mana ke sana gitu. Jadi kalau dia bahkan sekarang ini kan beberapa kita ya itu semua lah dulu semuanya sholatnya ke sana. Dan saya bahkan pernah tinggal di sana, jadi memang Asubi itu termasuk musola yang cukup diperhatikan oleh orang tahu. Jadi kalau berundangan, insya Allah pasti mereka sampaikan ke kita. Dan untuk menghargai itu kita berusaha untuk hadir walaupun agak telat ya. Kalau kata tadi ini dia hanya mau ditunggu kita datang pas asrafah kan cakep. Kayak Habib pas datang kan jadi berdiri kita baru nyampe gitu. Ya, bapak-bapak sekali lagi itu aja. Saya mohon maaf. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Tapi pagi ini saya lihat shopnya agak maju dikit ya. Biasanya minggu-minggu itu agak ini, cuma mungkin beberapa hari ini hujan kayak jemaah kita agak ini juga nih, agak berat juga nih, masih tarik selimut kayaknya nih. Ya kita doakan sebelum kita tutup, mungkin saya mohon keikhlasan bapak-bapak dan jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah. Kita sampaikan, kita hadiahkan untuk para orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tidak ada. Kemudian juga untuk sahibul musola ya, orang-orang musola yang sudah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan musola ini, kemudian juga para donatur, sehingga semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosanya. Dan satu lagi, salah satu tokoh agama di kampung kita bahasanya meninggal kemarin, yaitu Al Ustadz Ahmad Adnan Hamzah. Mari kita doakan semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosanya dan dijadikan kuburnya Rawdhah min riyadil jannah. Al-Hajiniyah wa likulli salihat ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu lahum al-Fatihah. Demikian,